Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun. Ini ada info terbaru ya. Sebenarnya dari tadi pagi kalau nggak salah. Cuman ya menindaklanjuti juga postingan di video short ya mengenai verifikasi nomor HP tentunya. Yaitu dikatakan di sini ya, Anda perlu memverifikasi nomor Anda untuk mengklaim koin yang Anda hasilkan. Pi yang dihasilkan dengan nomor yang tidak diverifikasi, kepemilikannya akan dihanguskan. Itu loh. Nah, ini cukup penting sebenarnya gitu. Bahkan bisa dibilang penting bagi pioner yang belum akunnya atau PI-nya, aplikasi PI-nya belum terverifikasi ya, akunnya lah ya belum terverifikasi dengan nomor telepon gitu. Nah di sini bukan akunnya. Jadi tadi juga sempat ada obrolan gua di grup tuh masalah inilah ya intinya. Ternyata kata Pak Asep sebagai moderator ya kan, asisten juga, itu dikatakan sebenarnya ini bukan soal waktunya kapan, gue nggak tahu, cuman sudah ada itu pemberitahuan atau peringatan lah mungkin ya di aplikasi seperti itu ya, wanti-wanti lah gitu. Nah ini sebenarnya terjadi katanya Pak Asep itu kalau nanti ada perpindahan antara gitu loh HP ke node gitu kan, tuh nambangnya. Nah makanya harus diverifikasi ke nomor telepon. Tadinya sempat bingung juga, wah dihanguskan kalau diverifikasi gitu kan. Jadi bagi yang sudah kayak saya dan ada koinnya yang migrasi udah pindah ke dompet, itu kemungkinan besar sih harusnya lah ya, harusnya tidak hangus gitu loh, dan bisa dibelanjakan gitu kan. Yang hangus itu gitu sesuai tadi kata Pak Asep itu terjadinya ketika terjadinya perpindahan antara HP lama gitu kan ke node gitu. Itu yang tadi sempat itu kan ada saudara yang menghubungi langsung gitu kan. Nah itu masuk akal gitu, karena kan tidak mungkin istilah kata gini, tidak mungkin akan ada dua akun kan. Kalau misalkan nanti di node nambang juga dengan akun yang sama lah, terus akun yang di HP lama tuh berarti itu punya siapa gitu kan, kepemilikannya gitu. Makanya tadi dibahas ini kepemilikannya akan dihanguskan koinnya gitu loh. Nah bukan akunnya gitu. Tadi sempat ada yang komen juga di grup, katanya Pak itu gimana dengan, kan sebenarnya kalau akun sudah terkait ke email terus Facebook atau apalah gitu, itu sudah cukup katanya gitu kan. Mungkin dalam artian masa dihanguskan kan gitu kali ya. Nah saya jawab, loh ini kan yang dibahas di sini gitu kan, yang akan dihanguskan, kepemilikan akan dihanguskan itu kan koinnya gitu, bukan akunnya. Ataupun kalau misalkan berikut akunnya bisa jadi gitu. Karena apa? Karena masa sih satu orang ada dua akun kan gitu ya kan. Nah jadi bisa besar kemungkinan ini kan terbilang penting lah ya. Yang penting bukan akun yang di HP lamanya ya kan, tapi koin yang di HP lama. Karena kan kita dari akun itu kan ada koinnya. Ibarat kita kehilangan dompet lah ya kan, kehilangan dompet atau kehilangan HP, yang penting tuh bukan HP-nya tapi isinya. Ketemu ya di situ. Jadi dari yang tertulis di situ
Anda perlu memverifikasi nomor Anda untuk mengklaim koin yang Anda hasilkan, gitu kan. Itu menegaskan bahwa ya harus diverifikasi nomornya itu diverifikasi, gitu kan, untuk mengklaim atau ngambil lah ya, atau menggunakan koin yang sudah ditambang lah gitu, atau yang kita tambang, gitu kan. Nah, katanya lagi pi yang dihasilkan dengan nomor atau koin lah mungkin gitu, koin P-Network gitu, yang dihasilkan dengan nomor yang tidak diverifikasi, kepemilikannya akan dihanguskan gitu. Tapi di sini jelas ya, pi di sini nih bisa P-Network juga ya, pi yang dihasilkan dengan nomor yang iya ini pi di sini bisa berarti pi akun ya gitu, P-Network gitu, pi akun gitu kan, yang dihasilkan dengan nomor yang tidak diverifikasi, kepemilikannya akan dihanguskan. Iya berarti wah ini lumayan ya, lumayan bahkan dibilang sangat penting lah kalau emang ya kita mau ngelanjut gitu kan. Berarti benar itu, sebelumnya juga Pak Rohadi sempat bilang, atau banyak lah yang ini gitu kan ngomong bahwasanya tidak ada bot lah, tidak ada robot gitu kan, robotik gitu yang nambang gitu kan. Jadi harus orang semua, makanya ada kayak saya pakai KTP terus verifikasi nomor telepon ini untuk memastikan bahwa yang nambang ini bukan robot gitu tapi orang gitu kan. Iya. Nah terus di sini tadi yang tadi nanya itu bisa tuh ya kan, asalkan koinnya itu sudah migrasi dan nanti dibelanjakan. Nah dibelanjakannya juga gitu kan, kalau menurut gue pribadi nih gitu, itu belanjakan dulu, atau kata teman di sini yang satu kumpulan itu ada Iwan namanya gitu kan, kata dia tenang itu mah kata gitu kan, itu ntar dikosongkan dulu koinnya di HP. Ini merupakan satu solusi juga gitu kan, dari dia tuh sempat bilang ke gua kayak gitu, kosongkan dulu semua koin di HP baru kita pindah. Itu benar. Jadi yang bisa dibelanjakan tuh kan yang sudah migrasi gitu kan. Nah ini yang perlu diingat gitu, koin yang sudah migrasi terus ataupun koin yang belum migrasi gitu, itu jangan sampai, ini penting, perlu diingat, jangan sampai ya kan kita pindah node atau ada kabar HP Tesla lah ya kan, kita pindah node atau HP gitu kan, sementara akun di sini, koin di sini belum dikosongkan itu. Nah jadi kalau mau membuat akun baru atau pindah akun menggunakan email lama gitu kan, tapi akunnya baru di node atau di HP baru gitu kan, itu dipastikan dulu nih ya, ini penting nih, dipastikan dulu koin yang tersimpan di HP lama, akun yang tersimpan di HP lama itu sudah benar-benar koinnya sudah habis gitu kan, dalam artian dikosongkan, dimigrasikan, terus dibelanjakan lah. Sayang kan kalau tidak dibelanjakan gitu. Nah itu penting tuh gitu. Jadi jangan sampai kita bikin akun baru ya kan, di HP baru atau di node baru, sementara ada akun lama gitu, itu belum kita hapus atau koinnya masih banyak di situ. Yang dikhawatirkan ketika akun baru kita terbentuk atau sudah pindah gitu kan, nah dari pihak sana tuh P-Network atau core team bisa mengidentifikasi gitu kan, atau bisa ngecek lah gitu kan, bisa tahu bahwasanya ada nih, masa sih 2 akun. Nah itu yang lebih parah lagi kalau sampai kena banned gitu loh, itu kan bahaya. Kena banned bukan cuman akun yang di HP lama, tapi yang di node baru kan bahaya gitu kan. Iya kalau misalkan bikin pakai email baru kalau bisa gitu kan. Gitu. Ini kita yang lagi bahas supaya koin yang di HP lama, akun yang di HP lama selamat lah gitu kan, ketika pindah ke HP baru itu.
Pokoknya tadi penting tuh ya, sebelum pindah ke HP lama gitu kan, itu kita harus bisa memastikan ya, maksudnya sebelum pindah ke HP baru atau node yang baru, kita harus bisa memastikan di HP lama koinnya sudah bersih, itu penting gitu kan, dan akunnya juga sudah tidak ada. Makanya kenapa di sini dikatakan PI yang dihasilkan dengan nomor yang tidak diverifikasi kepemilikannya akan dihanguskan gitu kan, ya karena itu gitu. Nah, kalau yang misalkan di HP baru kan kita sama kayaknya seperti itu gitu loh. Misalkan kita pindah nih kan ke HP baru nih, bukan node lah ya, karena node tuh ya bukan HP kan gitu kan. Misalkan kita pindah ke HP baru, terus belum diverifikasi nih gitu kan dari HP baru itu, terus kita pindah lagi. Nah, yang di HP baru juga bisa dihanguskan juga kalau belum diverifikasi ke nomor, ya ke nomor yang dipakai gitu. Jadi bukan soal di sini, jadi bukan soal HP-nya yang baru ya gitu loh, tapi yaitu verifikasi nomor teleponnya. Jadi mau HP baru berapapun kalau belum diverifikasi gitu kan ke nomornya, maka akunnya tetap akan dihanguskan gitu. Dalam simpel katanya gini, akun V-Network atau V-Browser gitu, ini simpelnya aja lah gitu menurut gua sih. Pernah dengar juga kalau nggak salah dari Pak Rohadi langsung gitu kan, sebagai ketua Pikar gitu, bahwasanya di dalam intinya ini, di dalam satu perangkat atau istilah kata akun V-Network dan akun V-Browser tuh jangan sampai ada di dua perangkat gitu loh. Nah, itu yang nantinya dicurigai atau bisa kena banned kali ya dari pihak V-Network sana langsung, Kortim gitu. Karena kan yang satunya bukan orang, mungkin kan kayak gitu ya, dikiranya bot gitu kan. Itu makanya harus benar-benar teliti ya, soal ini benar-benar apa ya, digital lah. Gue sendiri sih sambil belajar aja lah gitu kan. Terus tadi banyak banget tuh yang ngeluh soal apa namanya, wah ini mau verifikasi tapi susah banget katanya gitu kan. Sama, padahal gue juga belum verifikasi nih gitu. Nah, terus ada saudara yang menghubungi Pak Rohadi langsung gitu. Kata Pak Rohadi, memang susah kartu yang selain kartu Telkomsel katanya gitu. Karena apa? Ya mungkin kan Telkomsel sudah jelas lah sinyalnya lebih kuat dan ya kan. Terus Pak Rohadi memberi saran gitu kan, itu coba diaktifkan roamingnya katanya gitu. Roaming kan pengaturan di HP ada tuh roaming gitu kan, ada di HP kan itu yang pengaturan roamingnya ya kan. Nah, jadi diaktifkan tuh kalau tidak salah ya, roaming itu kan hubungan internasional lah kayak gitu ya, atau untuk memperkuat sinyal ke luar negeri. Mungkin seperti itu, kalau gue sih nggak tahu detailnya, tapi mungkin kayak gitu. Itu fungsi roaming ya kan di HP, di masing-masing HP seharusnya ada sih gitu kan. Nah, terus yang lanjut lagi kata Pak Rohadi, kalau kartu yang selain Telkomsel katanya gitu kan, baik Indosat atau apa itu gitu, kalau bisa meminta verifikasinya atau mengajukan verifikasinya atau melakukan verifikasinya itu di atas jam 12 malam gitu. Mungkin itu jam-jam santai lah gitu kan, jam santai, operator nggak sibuk atau nggak terlalu banyak yang memakai, sehingga bisa lebih mempermudah gitu proses verifikasi itu kan. Nah, untuk yang ini segini aja dulu ya kan. Nanti gue ini ada satu postingan lagi tadi masuk gitu ya, mau gue bahas juga gitu kan. Yang penting udah ngerti ya tadi ya intinya. Jadi jangan sampai, kesimpulannya jangan sampai ada dua akun gitu, baik itu akun V-Network gitu kan atau V-Browser di dua perangkat gitu kan. Tuh, maka kepemilikannya intinya harus satu gitu. Jadi satu perangkat tuh satu akun, itu intinya ya kan. Makanya di sini dikatakan sekali lagi, Anda perlu memverifikasi nomor Anda untuk mengklaim
koin yang Anda hasilkan, gitu kan. Pi yang dihasilkan dengan nomor yang tidak diverifikasi, kepemilikannya akan dihanguskan gitu. Ini postingan dari Bu Irmawati ya. Nanti setelah ini gue mau lanjut, ada satu postingan lagi itu mengenai dari wawancara lah. Sebentar. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Ini dari Twitter kayaknya nih gitu. Kalau gue sih nggak main Twitter, cuman ada informasi masuk. Ini nyambung nyambung ke ya yang tadi kita bahas gitu, masalah handphone lah intinya gitu kan. Di sini dikatakan dalam sebuah wawancara dengan CryptoKid TV, pembawa acara bertanya, apakah prospek penambangan di masa depan? Maksudnya gimana nih? Apakah ada prospek penambangan di masa depan? Oh gitu-gitu ya. Maksudnya lanjut kali ya gitu ya pertanyaannya itu. Apakah ada prospek penambangan seluler? Oh, penambangan seluler di masa depan gitu kan. Terus jadi nambangnya pakai HP lah intinya kayak gitu kan maksudnya. Terus Nicholas berkata, katanya dokter Nicholas berkata, berbeda dengan tahun 2008 gitu kan, waktu zaman koin digital yang lain lah gitu kan, dulu baru-barunya koin digital mungkin maksudnya. Perkembangan teknologi sekarang membuat orang tidak dapat dipisahkan dari ponsel. Benar-benar. Jadi menurut saya penambangan ponsel adalah tren masa depan. Nah, ini apa ya? Seru lah kalau menurut gua sih. Bahkan bisa dikatakan terbilang unik gitu. Kenapa dokter Nicholas justru berkata penambangan ponsel adalah tren masa depan di saat banyak pioner berasumsi atau beranggapan setelah open mainnet katanya, atau kapan itu kita akan pindah ke node katanya gitu kan. Nah, sementara dokter Nicholas sendiri mengatakan jadi menurut saya penambangan ponsel adalah tren masa depan. Artinya ya berarti untuk kedepannya gitu loh, proyek P-Network ini kan penambangannya tetap pakai ponsel gitu, tetap pakai ponsel. Nah, terus node gimana? Itu kan itu bisa masuk ke pertanyaan juga gitu. Itu karena belum terjadi ya kan, gue nggak bisa ngebahas sekarang gitu kan, apakah itu nantinya pakai node apa pakai ponsel, nggak tahu. Karena kan kalau dari apa ya namanya ya, dari yang gue sih belum pengalaman, cuman kalau diperhatikan lah dari ribetnya gitu dari ribetnya penambangan node kayaknya kan harus pakai komputer. Sementara kan orang ya maaf ya gue pribadi gitu kan, itu tidak bisa gitu. Apa sih, banyak yang nggak bisa menggunakan node atau semacam jenis komputer penambangannya kan kayak gitu. Nggak semua, apalagi kan pioner-pioner ini nih di dunia nih nggak sedikit juga gitu kan, orang tua gitu kan. Lah mereka yang tidak mengerti komputer terus gimana? Itu ya tentu akan menjadi sebuah kendala. Bahkan tadi di grup juga ada yang nanya, terus gimana Pak kalau misalkan setelah open mainnet katanya gitu kan, apakah akan tetap lanjut nambang? Kebingungan kan gitu. Sementara si ibu itu yang bertanya, dia mengatakan tidak bisa komputer gitu. Saya jawab ya sama, saya juga gitu kan, nggak bisa komputer. Ya mudah-mudahan nanti dari kita tergabungnya di grup gitu ada yang mengajarkan lah gitu. Nah, sementara apa yang disampaikan oleh dokter Nicholas ini gitu, ini sangat apa ya, kalau gue katakan sih kabar baik lah, kabar bagus, kabar yang jadi meringankan ya setiap pioner ya, apalagi yang notabene gitu kan
gaptek gitu, nggak bisa mengoperasikan komputer gitu kan. Ini kabar baik banget, kabar bagus banget gitu dari dokter Nicholas ya kan, yang mengatakan katanya, jadi menurut saya penambangan ponsel adalah tren masa depan itu kan. Nah terus digadang-gadangkan lagi nih, dihubung-hubungkan juga gitu kan ke HP Tesla itu kan, Pi-phone gitu kan. Nah itu kan rumornya sudah lama gitu kan. Sementara waktu beberapa waktu lalu, sementara gue sempat dapat kabar katanya mau rilis tanggal 22 Desember tahun ini gitu kan. Ya tahun 2002, tapi kemarin juga tadi juga sempat ngecek, nggak ada tuh kabar terbaru gitu kan. Nggak tahu kenapa ya kan, apa mungkin Elon Musk sedang mengadakan acara atau masih ada yang perlu dibenahi, nggak tahu deh gitu kan. Sementara ya tadi itu digadang-gadangkan, dihubung-hubungkan dengan HP Tesla gitu kan, cetusan dari Tesla yang yaitu dikabarkan bisa nambang di HP itu karena kan spesifikasinya tinggi gitu kan, gitu loh. Nah ini masih menjadi apa ya namanya, meluas lah pembahasannya kan. Karena gini, kalau misalkan harus nambang di HP, terus HP Tesla misalkan lama, misalkan tahun depan atau tahun besoknya lagi untuk rilisnya gitu kan, apakah bisa gitu kan nambang di HP selain Tesla kan gitu. Itu pertanyaan gitu yang memang belum terjadi, tapi tidak ada salahnya gitu kan. Karena kan iya, kalau misalkan HP Tesla terjadi gitu kan keluar, kita sama-sama berdoa mudah-mudahan terjadi gitu kan keluar. Karena itu kan Pi-phone itu, dan dari itunya juga ada apa namanya, dari lambangnya juga ada gambar lambang Pi Network emang gitu kan. Ya mudah-mudahan lah, kita sama-sama berdoa aja gitu kan, sama-sama berdoa supaya istilahnya Pi-phone ini terjadi, Tesla ini gitu kan. Nah kalau dihubung-hubungkan dengan yang tadi dokter Nicholas katakan gitu kan, jadi menurut saya penambangan ponsel adalah tren masa depan. Yaitu karena justru gini loh, clue-nya itu ya, justru dokter Nicholas tuh mengatakan penambangan di masa depan menggunakan ponsel gitu kan. Kenapa tidak bilang menggunakan node? Nah itu berarti kan ada apa nih gitu kan, apa emang benar ada hubungannya sama apa HP Tesla gitu kan, cetusan Elon Musk itu gitu loh. Ya untuk sementara ini kita cuman bisa apa ya namanya ya mengira-ngira aja lah ya gitu. Yang penting poinnya untuk kedepannya kita masih bisa nambang itu. Dan kata dokter Nicholas disampaikan nambangnya justru pakai ponsel gitu kan. Karena apa? Karena untuk lebih minim apa ya namanya disebutnya ya, meringankan orang-orang yang gaptek juga gitu kan, mempermudah lah gitu, mempermudah, dinamis gitu kan, bisa dibawa kemana-mana itu. Masuk akal banget. Bahkan gitu di zaman sekarang ini kan orang nggak mau ribet. Bahkan sempat dengar gua kalau misalkan harus pakai node tuh harus beli alat beli ini beli itu, ribet banget. Harus apa, ada ruangan atau kayak semacam ruang kerja atau meja kerja, aduh gitu kan, itu ribet banget. Apalagi bagi pioners yang gaptek, notabene orang tua, orang jadul ya kan. Nah, ini kabar baik banget. Oke. Video kali ini udah ya, sampai di sini aja dulu. Nanti kalau ada informasi insya Allah gue update lagi, karena sekarang lagi rame-ramenya, jadi nggak ketinggalan juga informasi gitu kan. Kalau emang ada yang perlu dibahas nanti gue bahas lah gitu, gue posting lagi gitu kan ya. Kalau yang mau nggak ketinggalan kabar terbaru dari Mang Adun ya, di subscribe aja channelnya gitu. Nanti kalau misalkan ada yang baru pasti gue post kok gitu kan, sekiranya apalagi itu penting darurat seperti kabar ini nih gitu kan.
Tuh. Ya udah, video kali ini sampai di sini dulu. Nanti kalau ada kabar terbaru gua update lagi. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Tuh, sorry di sini rame. Malum tempat kumpulan, tempat riungan gitu kan. Base camp lah anggap gitu kan. Oke, makasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.